Perkenalkan, nama saya Quintin Stefania Pangki dengan NIM 2023-77005. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi materi UAS mata kuliah mekanika dengan tema kajian mekanika dari hukum gravitasi dan hukum Kepler, osilasi, mekanika Hamilton, hingga mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mari kita mulai perjalanan hukum-hukum dasar alam semesta sampai teknologi modern yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. A few moments later. Materi hari ini yang akan kita bahas dalam 4 bagian utama. Yang pertama, hukum gravitasi dan hukum Kepler. Yang kedua, osilasi harmonik sederhana, osilasi teredam, dan osilasi dipaksa. Yang ketiga, mekanika Hamilton. Dan yang terakhir, keempat, mekanika klasik dan mekanika kuantum. Selanjutnya, kita masuk dengan materi yang pertama, yaitu hukum gravitasi dan hukum Kepler. Ada beberapa poin penting yang saya temukan dari jurnal. Jurnal yang saya temukan yaitu pendekatan baru untuk menurunkan hukum gravitasi universal dari hukum Kepler. Poin yang pertama, hubungan antara hukum Kepler dan hukum gravitasi. Hukum Kepler, khususnya hukum ketiga, dapat digunakan sebagai dasar untuk menurunkan hukum gravitasi Newton. Yang kedua, hukum kuadrat terbalik. Dengan asumsi orbit melingkar dan konsep gaya sentripetal, diperoleh hubungan bahwa gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda. Ketiga, konstanta Kepler bergantung pada massa benda pusat. Konstanta dalam hukum Kepler ketiga hanya bergantung pada massa benda pusat, misalnya matahari, bukan pada karakteristik planet yang mengorbit. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu derivasi gaya gravitasi dari hukum Kepler. Melalui analisis matematis terhadap simetri dan persamaan fungsional, penulis berhasil menurunkan rumus gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi sama dengan hasil kali konstanta gravitasi universal dikali massa benda kedua dibagi dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Dan yang terakhir, kelima, keunikan hukum gravitasi universal. Dengan bantuan teorema Pi dan prinsip superposisi, hanya ada satu bentuk unik berbasis variabel F, M besar, M kecil, R, dan G. Koreksi bentuk hukum ini, misalnya tambahan eksponensial pada eksponen kuadrat, berakhir dengan eksponensial sama dengan 0, sehingga validitas hukum universal tetap terjaga. Nah, berikut ini adalah contoh soal terkait materi hukum Kepler. Jarak rata-rata planet bumi ke matahari adalah 149,6 kali 10 pangkat 6 km. Dan jarak rata-rata planet Merkurius 57,9 kali 10 pangkat 6 km. Periode revolusi bumi adalah 1 tahun. Berapa periode revolusi planet Merkurius? Penyelesaian dari contoh soal tersebut. Diketahui R1 adalah jarak rata-rata Merkurius ke matahari, yaitu 57,9 kali 10 pangkat 6 km. Sedangkan R2 adalah jarak rata-rata bumi ke matahari, yaitu 149,6 kali 10 pangkat 6 km. T1 adalah periode revolusi bumi, yaitu 1 tahun. Yang ditanya adalah T2, periode revolusi bumi. Di sini kita menggunakan rumus hukum Kepler ketiga, yaitu T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan substitusikan nilai ke rumus.
1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan kita masukkan nilai jarak rata-rata Merkurius ke matahari, yaitu 149,6 kali 10 pangkat 6 dipangkatkan 3 dibagi dengan jarak rata-rata bumi ke matahari, yaitu 57,9 kali 10 pangkat 6 dipangkatkan 3. Selanjutnya sederhanakan dengan membagi suku pangkat 3 yang sama, yaitu 1 per T2 kuadrat sama dengan 149,6 dibagi dengan 57,9 dipangkatkan 3. Selanjutnya hitung rasio jarak. 149,6 dibagi 57,9 yaitu 2,583. Kemudian pangkatkan ke 3. Jadi 2,588 dipangkat 3 yaitu 17,23. Maka 1 per T2Z sama dengan 17,23. Selanjutnya T2 kuadrat sama dengan 1 dibagi 17,23 yaitu 0,058. Sehingga T2 sama dengan 0,058 yaitu 0,241 tahun. Kita konversikan ke hari. Jika 1 tahun bumi adalah 365 hari, maka 0,241 dikali 365 sama dengan hasilnya itu 88 hari. Jadi jawabannya periode revolusi planet Merkurius adalah sekitar 0,24 tahun bumi atau 88 hari. Nah, yang berikut ini adalah contoh soal kedua terkait materi gaya gravitasi antara dua benda. Diketahui konstanta gravitasi sama dengan 6,7 Newton meter kilogram, yaitu 10 meter per sekon. Hitung gaya gravitasi yang terjadi antara perempuan bermasa 60 kg dan laki-laki bermasa 75 kg yang berdiri terpisah sejauh 10 meter. Bagaimana jika keduanya berdekatan? Jarak antara keduanya mendekati 0,5 meter. Berikut penyelesaian dari contoh soal tersebut. Diketahui konstanta gravitasi universal sama dengan 6,7, ini koreksi ya, 6,7 kali 10 pangkat minus 6. Sedangkan massa perempuan yaitu 60 kg, massa laki-laki yaitu 75 kg, jarak R1 yaitu 10 meter, dan jarak R2 yaitu 0,5 meter. Nah, selanjutnya yang ditanya itu adalah jarak antara keduanya mendekati 0,5 meter. Di sini kita menggunakan rumus gaya gravitasi, di mana gaya sama dengan konstanta gravitasi universal dikalikan massa benda pertama dikalikan massa benda kedua dibagi dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Yang pertama, kita hitung gaya untuk jarak R1 yaitu 10 meter. Gaya 1 sama dengan 6,7 kali 10 pangkat minus 11 dikali massa perempuan 60 dikali massa laki-laki yaitu 75 sama dengan 67 kali 10 pangkat minus 11 kali 4.500 dibagi 100 sehingga F1 sama dengan 3,015 dikali 10 pangkat minus 7 dibagi 100. Hasilnya 3,015 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Sehingga mendapatkan pembulatan hasil F1
yaitu 3 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita menghitung gaya untuk jarak R2, yaitu 0,5 meter. Untuk F2 sama dengan 6,7 kali 10 pangkat minus 11 dikali massa perempuan 60 dikali massa laki-laki 75 dibagi 0,5 kuadrat sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 4.500 dibagi 0,25 sehingga F2 sama dengan 3,015 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 0,25 yaitu hasilnya 1,206 kali 10 pangkat minus 6 sehingga membulatkan hasil menjadi F2 yaitu 1,2 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Selanjutnya kita masuk dengan materi yang kedua yaitu osilasi. Aplikasi osilasi sederhana yaitu sensor akustik dan elektronik. Yang pertama, sensor suara. Sensor akustik menggunakan getaran osilasi sederhana untuk mendeteksi gelombang suara dengan presisi tinggi. Kedua, sinyal stabil. Pada rangkaian elektronik, osilasi sederhana menghasilkan sinyal frekuensi stabil yang krusial untuk komunikasi radio dan perangkat nirkabel. Ketiga, mikrofon piezoelektrik. Contoh nyata adalah secara efisien mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat diproses. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu jam kuarsa. Osilasi sederhana juga digunakan dalam jam kuarsa untuk menjaga ketetapan waktu yang sangat akurat. Dan yang terakhir, poin kelima, deteksi kerusakan. Sensor getaran pada mesin industri memanfaatkan osilasi sederhana untuk mendeteksi kerusakan dini dan mencegah kegagalan. Dan yang berikut adalah aplikasi osilasi teredam, yaitu sistem suspensi kendaraan. Yang pertama, peredam kejut optimal. Peredam kejut atau shock absorber dirancang untuk mencapai redaman kritis atau critical damping, sehingga osilasi mereda dengan cepat tanpa pantulan berlebih. Kedua, kontrol kendaraan. Suspensi yang dirancang dengan baik mencegah kendaraan kehilangan kendali saat melewati jalan bergelombang atau berlubang. Yang ketiga, transformasi energi. Suspensi modern, seperti peredam hidrolik, mengubah energi osilasi menjadi panas, menghilangkan getaran secara efektif. Dan yang berikut poin yang keempat, yaitu kenyamanan. Sistem suspensi mobil menggunakan osilasi teredam untuk meredam getaran dari jalan, menjaga kenyamanan penumpang. Dan yang kelima terakhir, memperpanjang umur. Sistem ini juga memperpanjang umur komponen kendaraan lain dengan mengurangi stres akibat getaran berlebih. Berikutnya aplikasi osilasi dipaksa, yaitu resonansi akustik Helmholtz. Yang pertama, amplitudo maksimum. Resonansi Helmholtz terjadi ketika osilasi dipaksa pada frekuensi tertentu menghasilkan amplitudo suara maksimum. Yang kedua, peredam bising. Contoh nyata adalah penggunaan resonator Helmholtz pada helm motor untuk meredam suara bising angin dan mesin, meningkatkan kenyamanan pengendara. Dan yang ketiga, desain ruangan. Prinsip ini juga krusial dalam desain akustik ruangan, membantu mengontrol gelombang suara dan mencegah gema yang tidak diinginkan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu kualitas suara. Resonansi akustik yang terkontrol membantu meningkatkan kualitas suara dalam studio rekaman atau gedung konser, sekaligus mengurangi kebisingan. Dan yang terakhir, poin kelima, aplikasi industri. Teknologi ini diaplikasikan dalam sistem audio canggih dan solusi peredam suara industri, menciptakan lingkungan yang lebih tenang.
Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mekanika Hamilton. Penerapan mekanika Hamilton dalam desain kendaraan di industri otomotif. Yang pertama, simulasi dinamika kendaraan. Model Hamiltonian digunakan untuk mensimulasikan gerak kendaraan secara real-time, memprediksi respons terhadap input pengemudi dan kondisi jalan. Kedua, pengembangan kendaraan otonom. Memodelkan interaksi kendaraan dengan lingkungan secara presisi, mendukung pengembangan algoritma navigasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, analisis suspensi. Mekanika Hamilton memungkinkan perkiraan respons suspensi yang tepat terhadap guncangan, beban dinamis, dan variasi permukaan jalan. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu optimasi sistem kemudi. Memungkinkan pengaturan parameter kemudi untuk respons yang optimal, stabilitas tinggi, dan rasa kemudi yang intuitif bagi pengemudi. Poin yang kelima, studi stabilitas dan kontrol. Digunakan untuk memodelkan sistem kontrol canggih seperti ABS atau Anti-Lock Braking System. Fungsinya mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. ESC atau Electronic Stability Control. Fungsinya menjaga mobil tetap stabil ketika menikung atau dalam kondisi darurat. Dan kontrol traksi untuk meningkatkan keamanan. Berikutnya, ada beberapa aplikasi mekanika kuantum. Yang pertama, semikonduktor dan transistor. Dasar mikroprosesor dan perangkat elektronik modern, inti dari setiap gadget yang kita gunakan. Dua, laser. Digunakan dalam komunikasi optik, beda presisi, hingga manufaktur canggih. Ketiga, magnet superkonduktor. Esensial untuk pencitraan, MRI medis, dan akselerator mencegah raksasa. 4. Diode pancaran cahaya atau LED. Mengubah pencahayaan dan tampilan layar yang dengan efisiensi energi tinggi. 5. Mikroskop elektron. Membuka jendela ke dunia atom dan molekul, memungkinkan pengamatan yang belum pernah ada sebelumnya. Berikutnya, poin yang keenam, komputasi kuantum. Potensi, revolusi, kecepatan, dan keamanan pengolahan data melampaui batasan komputasi klasik. Yang ketujuh, kriptografi kuantum. Sistem keamanan komunikasi yang tak dapat disedap, menjamin privasi data di era digital. Kedelapan, simulasi kuantum. Memodelkan sistem kimia dan fisika kompleks, membuka jalan bagi penemuan material baru dan obat-obatan. Kesembilan, material kuantum baru. Pengembangan material dengan sifat unik seperti isolator topologis untuk aplikasi inovatif. Dan yang terakhir, ke-10, biologi kuantum. Memahami fenomena biologis seperti fotosintesis dan navigasi burung melalui lensa efek kuantum. Nah, selanjutnya ada tabel perbandingan. Dari sini kita bisa lihat perbandingan jelas antara mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mulai dari aspek-aspek mekanika klasik, mekanika kuantum, hingga dasar teori pendukung. Mekanika klasik lebih cocok untuk dunia makro, sementara mekanika kuantum menjelaskan fenomena di skala atom dan partikel. Keduanya bukan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari gravitasi, osilasi, Hamilton, hingga kuantum, semua konsep ini adalah cara kita memahami dunia. Mekanika tidak hanya teori di buku, tapi fondasi dari teknologi yang kita nikmati sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.